Bab 681. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Apakah istri saya menjalani psikoterapi lagi? Tuan Qin bertanya pada Yi Chu dengan gugup. Terkadang lebih baik tidak menyembuhkan, tetapi pengobatan Siatong semakin buruk. Seharian ini, dia tidak tega bekerja. Dalam benakku, mata kompleks Siatong dengan kebencian dalam ketakutannya. Baiklah, Yi Chu menjawab dengan acuh tak acuh. Dia tidak ingin berbicara dengan pria ini sampai kebenaran terungkap. Saat ini, pintu Siatong terbuka. Yi Chu menatapnya dengan cemas, hanya untuk melihat matanya jernih. Ini hanya sedikit lega. Sepertinya tidak ada masalah. Siatong tiba-tiba menghampiri Tuan Qin dan memeluknya erat. Suamiku, aku salah menyalahkanmu. Siatong menyesal telah berbuat salah pada suaminya. Saat dia dihipnotis tadi, dia teringat akan kebaikan suaminya padanya. Tiba-tiba dipeluk oleh istrinya, Tuan Qin senang dan tidak siap. Istriku, kamu, untuk sesaat, aku merasa seperti sudah pulih dari kehilangan, dan aku tidak tahu harus berkata apa. Tindakan seperti itu membuat semua orang merasa sangat tidak terduga. Bayi sangat senang dengan perubahan ibu. Bu, apakah kamu siap? Maklum, Mama sudah lama tidak menggendong Papa. Mereka adalah orang Siam sampai saudara perempuan mereka menghilang. Saat itu, dia dan adiknya selalu berkata sambil tersenyum bahwa mata mereka sangat panas. Ya, ibumu sudah siap. Guru melihat pemandangan di depannya dan merasa sangat terharu. Maka dia berkata sambil tersenyum. Siapa ini? Tuan Qin memperhatikan bahwa lelaki tua itu belum pernah melihatnya. Mengapa keluar dari kamar Siatong bersama Li Xin? Siatong berkata dengan gembira. Dia adalah guru Li Xin. Yi Chu dan Li Xin kembali untuk mentraktirku tadi malam. Aku ingat semuanya. Dia sedih memikirkan bahwa dia telah salah paham terhadap suami tercintanya. Saat dia ingin mengatakan yang sebenarnya, dia dihentikan oleh Li Xin sambil tersenyum. Jika sesuatu yang terjadi sebelumnya tidak benar, jangan selalu menyebutkannya, agar tidak membingungkan pikiranmu, oke? Baiklah, Siatong benar-benar takut, ingatan semacam ini benar-benar perasaan salah, dan buru-buru tidak lagi mengatakannya. Li Xin juga mengedipkan mata pada Yi Chu. Dia mengerti apa maksudnya dan memintanya untuk tidak menyebutkannya. Guru berkata, mulai hari ini, bahkan jika Siatong sudah pulih sepenuhnya, dia dapat menghentikan psikoterapi. Yah, hari ini Siatong pulih, kita harus merayakannya. Saat ini, hati Yi Chu tergerak, yang tidak dapat ditambahkan. Saya sangat menghargai dedikasi Li Xin kepada Siatong. Dia mengundang gurunya untuk berobat atas hal-hal yang tidak dapat dia lakukan. Melihat penampilan Siatong yang menggendong suaminya, dia terlihat sangat bahagia. Dia tidak bisa tidak melamar. Tuan Qin memeluk istrinya dan tidak dapat mempercayai matanya. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia merasa sedikit kewalahan. Kita harus merayakannya. Ayo kita pergi makan malam. Bao-bao juga melihat ke arah Li Xin. Apakah dia salah paham padanya? Pada saat ini, Yi Chu juga mengumumkan, hari ini adalah kebahagiaan ganda. Li Xin dan saya juga memutuskan untuk menikah. Mendengar hal tersebut, Bao-bao mengerti mengapa Li Xin begitu aktif merawat mumi. Sekarang dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia melihat ayahnya, dan Tuan Qin juga melihatnya. Baik ayah dan anak diam-diam. Selama Siatongan baik-baik saja, cuacanya akan cerah. Yang lain, saat ini, tidak lagi penting. Melihat Yi Chu dengan sungguh-sungguh mengumumkan pernikahannya, Li Xin penuh kebahagiaan. Kalian berdua boleh pergi makan malam. Hari ini, nenekku kembali dari rumah kerabatnya. Sebaiknya aku kembali ke desa untuk makan bersamanya. Orang tua itu merasa akhir. Ceritanya sangat bagus, dan dia sangat tidak nyaman makan makanan seperti itu. Bagaimanapun, setelah pertunjukannya selesai, saatnya berangkat. Tidak, guru, makanan hari ini terutama untuk berterima kasih. Siatong berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ya, terima kasih banyak, guru. Aku mengerti, aku pergi. Dengan kata-kata ini, guru berjalan keluar dengan langkah besar. Siatonggang ingin mengatakan sesuatu. Tuan Qin berkata sambil tersenyum, seorang ahli, jarang begitu mencintai istrinya, kami tetap menghormati pilihannya. Sambil memegang pinggang kian-kian istrinya, ia enggan melepaskannya sejenak. Yah, kamu suka pelecehan anjing, kata Yi Chu sambil tersenyum. Li Xin melingkarkan lengannya di pinggangnya dan berkata, kamu bukan seekor anjing sekarang, kamu akan segera menjadi suamiku.
Tuan Qin tidak ingin menyelidiki masalah ini, dan Bilixin juga memainkan peran penting dalam perawatan Xiatong. Dia juga berkontribusi banyak pada hasilnya. Dia berpikir dalam hatinya, karena masa lalu telah berlalu, lebih baik membalik halamannya. Demi dia atau bersyukur, bagaimanapun juga, menemani Xiatong melewati masa-masa tersulit. Kalau tidak, pada saat itu, Yi Chu tidak bisa membiarkan Xiatong sendirian. Memikirkan hal ini, dia dengan tulus berkata kepada Li Xin, "Li Xin, terima kasih atas bantuanmu." Li Xin dengan cepat berpura-pura rendah hati dan berkata, "Tidak, Xiatong adalah teman saya dan suami. Inilah yang harus kami lakukan." Melihat Li Xin, Yi Chu juga berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, istriku. Jika bukan karena dia, Xiatong akan tetap menjadi wanita histeris yang akan bunuh diri di jalan dan berteriak di malam hari dan bersiap untuk melompat. Dialah yang membuat Xiatong terlahir kembali dan kembali ke masa lalu." Melihat Tuan Qin, Yi Chu sedikit malu. Faktanya, setelah sekian lama bersama, dia sangat jelas tentang kepribadian Tuan Qin. Dia tidak boleh menganggapnya sebagai orang jahat karena dia peduli akan kehilangan kemampuan menilainya. Kalimat ini membuat hatinya mabuk. Meskipun mereka akan segera menikah, terlihat bahwa dia tidak mau. Nama seperti itu berarti Yi Chu telah menerima istrinya di dalam hatinya. Semua yang dia inginkan, pria ini, pernikahan yang bisa berjalan di bawah sinar matahari. Dia menangis kegirangan memikirkan hal itu. "Ada apa denganmu, Li Xin?" Melihatnya tiba-tiba menangis, Xiatong segera maju ke depan untuk memeluk bahunya dan bertanya. "Tidak apa-apa, aku sangat senang hari ini. Akhirnya kamu lebih baik. Pikirkan tahun ini, semua usahaku, dan akhirnya tidak sia-sia. Adikku yang baik, Xiatong, akhirnya bisa kembali ke rumahnya dan hidup bahagia." Saya tidak menyangka dia benar-benar bahagia untuk dirinya sendiri. Xiatong merasa sangat tersentuh. Dia memeluknya dan berkata, "Jika kamu tidak berterima kasih padanya atas kebaikanmu, kamu akan memiliki rumah sendiri dan menjalani kehidupan yang bahagia di dalam masa depan." Dia menoleh ke Yi Chu dan berkata, "Saya Ibu Li Xin. Anda tidak bisa menggertaknya. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Istriku, kamu sekarang mendapat dukungan dari keluarga ibumu. Aku tidak akan pernah mengganggumu," kata Yi Chu sambil tersenyum. Kembali ke rumah setelah karnaval, Li Xin bersandar di pelukan Yi Chu dan berkata, "Suamiku, aku sangat bahagia hari ini. Saya telah mencintai Yi Chu selama 10 tahun. Hari ini adalah pertama kalinya dia merasa bahagia." Yi Chu sangat lembut dan berhati-hati padanya sekarang, yang sangat berbeda dari sikapnya sebelumnya. Yi Chu berkata sambil tersenyum, "Berbahagialah. Karena dia telah memilihnya sebagai istrinya, dia pasti akan memperlakukannya dengan baik. Dia benar-benar wanita yang sangat baik, tidak bisa memenuhi harapannya." Dia menoleh ke arah Xiatong dan melihatnya berjalan dengan goyah. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Xiatong, kamu minum banyak anggur hari ini. Apakah kamu baik-baik saja? Selama kamu bahagia, aku akan merasa bahagia." Xiatong berbicara sedikit tidak lincah, tapi tetap berkata dengan gembira, "Saya khawatir tentang masalah pernikahan Yi Chu, dan akhirnya terselesaikan, dan itu adalah akhir yang paling sempurna. Dia sangat bahagia hari ini karena dia sedikit serakah. Baru saja dia berteriak, semua orang yang tidak mabuk malam ini tidak akan kembali." Melihat Xiatong dengan pipi merah, Tuan Qin tidak bisa menahan perasaannya. Meskipun dia adalah ibu dari 2 anak, mengapa dia terlihat seperti gadis pada awalnya saat ini? Dia tiba-tiba menggendong Xiatong dan berkata pada Yi Chu, "Baiklah, aku akan membawanya ke atas." Xiatong berkata dengan malu, "Suamiku, turunkan aku." Yi Chu juga memandangnya dan merasa sedikit lucu. Bayinya masih di dekatnya. Ini tidak cocok untuk anak-anak. Lebih baik mengucapkan selamat tinggal daripada menikah. Melihat mata paman Yi Chu yang aneh, bayi itu diam-diam berkata kepadanya, "Tidak apa-apa. Sebenarnya, aku sudah terbiasa sejak lama. Selamat malam." Karena Yi Chu dan Li Xin memutuskan untuk bersama, dia selalu merasa sangat aneh. Namun karena hasilnya membahagiakan, sang bayi memilih menerima. Tadi, semua orang di meja bersenang-senang, hanya saja dia dengan tenang memegang segelas jus jeruk, yang merupakan kesedihan seorang anak. "Selamat malam semuanya," kata Tuan Qin sambil menggendong Xiatong ke atas. "Benar saja, ini mudah. Saya akrab dengannya."
Siatong mengulurkan lengannya dan mengaitkan lehernya. Saat ini, dia hanya ingin menikmati kehangatan yang telah lama hilang. Melihat punggung mereka, Yichu tidak bisa menahan senyum. Sepertinya dia sangat bahagia, jadi aku merasa nyaman. Li Xin memeluk lengannya erat-erat dan berkata, kirim aku kembali ke kamarku. Kapan kamu akan memelukku seperti ini? Aku, Yichu terdiam. Aku bercanda denganmu. Li Xin berkata dengan tergesa-gesa. Hanya bisa dikatakan mereka belum mendapatkan bagian tersebut. Ya, Yichu menjawab dengan ringan. Meskipun dia dan Li Xin adalah teman sekelas dan teman lama, sebagai pasangan, mereka tetap perlu memupuk perasaan mereka. Tuan Qin membawa Siatong ke kamar tidur, lalu melepaskan tangannya, menutup pintu, membaringkannya di tempat tidur, dan berjongkok untuk melepas sepatunya. Setelah sekian hari hilang, dia memeluknya erat. Selamat datang di rumah, istriku. Terpesona oleh wanita yang dikenalnya, siang, dia berulang kali mencium Siatong. Dari alis cantik hingga mata sedikit tertutup, hingga hidung kecil dan bibir halus. Dalam ciumannya, Siatong menjadi sangat mabuk. Sudah berapa lama mereka tidak sedekat ini? Sepertinya 1 abad itu sangat lama. Siatong tidak melepaskan tangannya secara diam-diam, memperdalam pelukannya. Saat ini, Tuan Qin hanya ingin sangat mencintai Siatong. Tidak ada yang lain, hanya karena dia adalah istri kesayangannya. Aku mencintaimu, istriku. Aku sungguh sangat mencintaimu. Dia bergumam. Aku juga mencintaimu, suamiku. Kata Siatong sambil melamun. Ketika semuanya sudah tenang, Tuan Qin memeluknya erat-erat dan berkata, sungguh, istriku. Aku selalu sendirian selama periode waktu ini. Ini sangat sulit. Sekarang aku tahu bahwa tidak ada gunanya punya uang dan karir. Jika wanita yang kucintai tidak ada, aku seperti mayat berjalan, dan hidupku sama sekali tidak ada artinya. Ini salahku. Semua orang tahu itu kecelakaan, bukan salahmu. Tapi aku selama ini menyalahkanmu untuk bayinya, kita adalah keluarga. Kita harus menghadapi semuanya bersama-sama. Tidak mudah bagimu akhir-akhir ini, maafkan aku. Maafkan aku, maafkan aku. Tuan Qin menutup kata-kata maafnya yang tak terhitung jumlahnya dengan ciuman. Dia berkata dengan lembut, bodoh, aku tahu kamu tidak bersungguh-sungguh. Suamiku terlalu ceroboh. Aku tidak menemukan bahwa kamu menderita depresi. Kupikir kamu hanya tidak mau terbuka untuk saat ini. Kamu benar-benar pekerja keras. Aku tidak merawatku ketika aku sakit. Sebenarnya, aku sangat menghargai Yichu. Jika bukan karena dia, kamu mungkin mengalami kecelakaan, dan Li Xin, mereka akan menikah. Coba saya lihat hadiah apa yang akan Anda berikan kepada mereka. Haruskah kita memberi mereka villa ini sebagai hadiah? Kita akan kembali ke rumah lama kita, kata Tuan Qin tiba-tiba. Siatong berkata tanpa ragu, iya. Aku hanya takut kamu akan merasa sangat sedih ketika melihat beberapa foto dan jejak hidupmu. Inilah yang paling ditakuti oleh Tuan Qin. Jarang sekali istrinya kini bersikap baik dan mau menerimanya seutuhnya. Jika setelah hijrah kembali penyakit tersebut terjadi berulang kali, apa yang harus kita lakukan? Tenang saja suamiku. Aku tahu urusanku sendiri. Aku sudah sembuh. Lamaran ini sangat bagus. Tapi aku tidak tahu apakah Yichu akan menerimanya. Yichu adalah pria yang tangguh. Ketika ibunya sakit, dia memegang cek yang sangat besar di tangannya. Angka tersebut seharusnya bisa membantunya mengatasi kesulitan. Dia tahu tentang hal itu, tapi dia tidak pernah bermaksud meminjam uang darinya. Itu tergantung kemampuanmu sebagai teman baik. Tuan Qin berkata dengan sungguh-sungguh, saya tahu agak vulgar mengungkapkan rasa terima kasih saya kepadanya dengan uang. Tapi ini adalah ketulusan saya. Saya berharap dia bisa tinggal di kota ini untuk kita, karena dia adalah orang kepercayaan kita dan tidak ada yang bisa menggantikannya, dia. Petik 2. Siatong memeluk Tuan Qin dan berkata, suami. Faktanya, Li Xin berkontribusi pada kesembuhan saya yang cepat. Di masa depan, tidak peduli Anda atau bayinya, jangan memusuhi dan curiga padanya, oke. Saya tidak menerima uang untuk pengobatan saya. Sulit untuk mengatakan bagaimana dia memperlakukan saya seperti ini. Siatong berkata kepada suaminya, seperti Yichu, dia merawat saya dengan baik. Melihat pemikiran Siatong yang jernih dan suasana hati yang tenang, Tuan Qin tiba-tiba berkata, saya harus mengatakan bahwa saya sangat berterima kasih kepada Li Xin. Dia benar-benar berkontribusi banyak pada perawatan Anda. Meskipun, petik 2, tidak,
Meskipun dia akan pergi untuk menikah dengan sahabat kita, aku harap kamu tidak mempunyai prasangka buruk lagi padanya, oke? Siatong mendengar maksudnya dan berkata dengan cepat, "Ya, aku berjanji padamu." Tuan Qin mengangguk, merasa sedikit mengantuk. Siatong memejamkan mata dan ingin istirahat, namun dia merasa suaminya selalu mengawasinya. Saat dia membuka matanya, dia menatapnya dengan tenang. Siatong merasa malu dan berkata, "Suamiku, kenapa kamu tidak tidur dan selalu menatapku?" "Karena kamu terlihat baik," Tuan Qin berkata dengan lembut. Siatong berkata sambil tersenyum, "Itu adalah ibu dari 2 anak. Itu adalah wanita berwajah kuning. Bagiku, kamu adalah wanita tercantik di dunia. Setiap kali aku melihatmu, aku tetap sama seperti saat pertama kali melihatmu. Itu tidak berubah sama sekali." Dia meraih tangan Siatong dan berkata, merasa tangan kecil Siatong menjadi sangat kasar, dia berkata dengan sedih, "Kamu telah merawatku dan anak-anakku sendirian selama ini. Ini sangat sulit. Faktanya, kita dapat berbagi hal-hal ini bersama-sama di masa depan. Aku tidak ingin kamu berbagi. Kamu selalu membuat masalah." Wajah Siatong memerah saat memikirkan adegan di mana dia sering ditahan olehnya ketika dia bangun pagi untuk membuat roti kukus mawar untuk anak-anaknya. Pria ini, segala macam godaan. "Aku, dulu membuat masalah saat kamu melakukan sesuatu. Aku berjanji tidak akan membuat masalah di masa depan." Dia mengangkat tangannya dan berkata, "Aku akan mengikutimu belajar memasak, lalu kita akan melakukan semuanya bersama, oke? Apakah kamu yakin ingin pergi ke dapur?" Siatong berkata sambil tersenyum, "Saya benar-benar tidak dapat membayangkan situasi presiden yang sombong sedang memasak di dapur. Di hadapanmu, tidak ada presiden yang sombong, yang ada hanyalah suamimu yang baik, yang berjanji akan patuh seperti domba. Baru sekarang aku mengerti bahwa pernikahan yang baik dapat menghapus amarahku dan membuatku bahagia dan damai." Siatong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan ubah itu untukku. Ini akan sangat sulit. Aku tidak berubah demi kamu. Aku hanya merasa kamu tidak bisa mengurus rumah 2 orang sendirian." Tuan Qin berkata dengan tulus, "Meskipun saya dulu sangat mencintai Siatong, secara relatif, itu adalah sedikit chauvinisme laki-laki. Kebanyakan yang disebut bantuan justru menambah kekacauan. Istriku, aku melihat Yichu merawatmu dengan sangat hati-hati akhir-akhir ini. Dia membuatkan makanan lezat untukmu dan peduli dengan semua yang kamu miliki. Aku bukan seorang suami." Mendengar dia berkata begitu, Siatong berkata dengan tergesa-gesa, "Kamu jangan salah paham dia hanya menganggapku sebagai teman baik." "Tidak, jangan salah paham. Saya mulai meninjau diri saya sendiri. Saya tidak melakukannya dengan cukup baik. Itu sebabnya saya ingin menjadi lebih baik dalam pernikahan saya." Mendengar apa yang dia katakan, Siatong merasa sangat terharu. Mantan suamiku agak sombong, tapi demi dia bahkan mencuci tangannya untuk membuat sup. "Suamiku, aku mencintaimu," Siatong berkata tiba-tiba. Tuan Qin tercengang. Sepertinya dia sudah menunggu selama 1 abad. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium Siatong lagi dalam-dalam. "Kamar tamu, istri, kamu." Melihat Li Xin langsung mengikuti dirinya ke dalam kamar, Yichu tiba-tiba merasa sedikit malu. Dia akan bersamanya. "Apakah kamu tidur? Bukankah itu bagus?" Li Xin menatap wajahnya yang merah sampai ke akar telinganya dan tidak bisa menahan tawa. "Pria ini masih sangat pemalu," pikirnya dalam hati. "Kami adalah tunangan. Tentu saja kami bisa hidup bersama. Ini bukan pertama kalinya bagi kami." Dia berkata dengan jujur. Dalam hal ini, Li Xin sudah menjadi pengemudi veteran. "Saya sudah lama bersama guru saya, dan saya telah mengalaminya berkali-kali. Dia mengubahnya dari gadis hijau menjadi seorang wanita dan mengajarinya banyak hal." Yichu berkata dengan serius, "Menurutku kita harus menunggu sampai kita menikah dan hidup bersama. Bagaimanapun, ini bukan rumah kita. Istriku, menurutmu begitu?" Ide-idenya masih sangat konservatif. Meski Li Xin dan saya sudah menikah, saya tetap ingin meninggalkan momen itu untuk malam pernikahan. Seorang istri, biarkan Li Xin segera menyerah. Meski dia ingin tetap bersama pria yang dicintainya setiap hari, karena pria itu masih sedikit menolak, jangan memaksanya. Bagaimanapun, jalan yang harus ditempuh masih panjang, dan hubungan di antara mereka bergerak menuju tempat yang lebih baik. "Sayang, semuanya terserah kamu. Lalu kamu cium aku dan aku akan kembali ke kamarku dan tidur, oke?"
Li Xin mengulurkan tangannya dan berkata dengan genit. Yi Chuleng sejenak, maju ke depan dan mencium keningnya dengan lembut. Li Xin tidak bisa menahan tawa. Tempat dia berciuman sungguh suci. Dan itu ciuman seperti capung. Selamat malam, suamiku. Li Xin menatap Yi Chu dengan tenang. Dia pikir itu sangat bagus. Dia sangat tidak peduli padanya sebelumnya. Sekarang setidaknya mereka berpegangan tangan, berpelukan, dan berciuman. Dia memperingatkan dirinya sendiri, pelan-pelan, pelan-pelan. Jika seorang wanita terlalu aktif, dia akan menakuti pria karena mengira dia memiliki banyak pengalaman di bidang ini. Selamat malam, selamat istirahat. Yi Chu mengangguk dan berkata. Melihat Li Xin Tui membuka pintu, perasaan Yi Chu campur aduk. Tanpa diduga, malam badai petir di pedesaan mengubah jalan hidupnya. Sejak saat itu, dia tidak bisa menjalani kehidupan di awan yang menganggur dan burung bangau liar. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Yi Chu, mungkin Tuhan tidak ingin kamu mati sendirian, jadi dia mengatur akhir cerita ini. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, kamu bisa menjalani kehidupan yang baik dengan wanita yang sangat mencintaimu. Kembali ke kamar, Li Xin tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Setelah memikirkannya, dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada gurunya, "Selamat, Guru." Di saat yang begitu membahagiakan, orang pertama yang ingin dia ceritakan adalah gurunya, yang tidak dia duga. Bergaul dengan guru pada awalnya memalukan, dengan 100.000 poin tidak direkonsiliasi. Di masa puncak hidupnya, dia dimanjakan olehnya. Belakangan, hubungan di antara mereka menjadi sangat rumit. Guru di hatinya, seperti seorang ayah, seperti saudara laki-laki, juga merupakan sahabat karib. Pesan teks dikembalikan dalam hitungan detik. Saya dapat melihat bahwa guru telah menunggu pesannya di ujung lain ponsel. Li Xin, apakah kamu akan menikah? Setelah menunggu beberapa hari, melihat pesan singkat itu, gurunya merasa sedih. Ya guru, ingat janjimu. Foto-foto itu selalu menjadi duri paling tajam di hatinya. Jadi dia segera mengirimkan kalimat seperti itu. Beberapa hal, inilah waktunya untuk berakhir. Semoga kamu bahagia. Aku akan menepati janjiku. Tolong percaya padaku. Guru itu meletakkan ponselnya dan membuka pintu brankas. Setelah beberapa saat, WeChat berdering. Li Xin membukanya dan melihat bahwa itu adalah video kecil. Guru itu menghancurkannya, foto dia dan Yi Chu. Kemudian guru tersenyum ke arah kamera dan berkata, "Aku minta maaf karena memberimu terlalu banyak kenangan buruk. Lupakan aku mulai sekarang dan mulailah hidup barumu. Saya berharap Anda bahagia. Anda adalah wanita yang baik sehingga Anda pantas mendapatkan yang terbaik dalam hidup Anda." Pada saat ini, air mata Li Xin tiba-tiba turun. Baginya dan masa lalu, akhirnya bisa melakukan perpisahan terakhir. Pada saat ini, kebencian terhadap guru juga hilang. Di meja sarapan, Xiatong berkata kepada Yi Chu sambil tersenyum, "Suamiku dan aku telah berdiskusi bahwa kami ingin memberimu villa ini sebagai hadiah pernikahan. Kuharap kamu dapat menerimanya. Apa yang akan kamu berikan kepada kami di sini?" "Bagaimana bisa?" Yi Chu menggelengkan kepalanya dan berkata. Li Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini benar-benar keluarga kaya. Puluhan juta villa bisa dijadikan oleh-oleh. Namun villa ini benar-benar sesuai dengan rumah impiannya. Dia berpikir jika dia merindukan desa, tidak akan ada toko. Dia berkata dengan cepat, "Suamiku, kamu tahu, ini juga niat Xiatong. Ayo kita ambil. Hadiah ini terlalu mahal untuk diterima." Yi Chu tiba-tiba meraung. Ini pertama kalinya Li Xin melihatnya marah, atau di depan bayi Xiatong dan Tuan Qin, dia merasa sedikit sedih. Dia meninggikan suaranya dan berkata, "Mengapa kamu marah padaku? Apakah ini salahku?" Melihat kerusakan di villa, mereka semua mulai bertengkar. Xiatong berpikir dia dan suaminya baik hati melakukan hal-hal buruk. Dia segera berkata, "Maaf, ini semua salahku." Li Xin, jangan marah, oke. Yi Chu menatap Xiatong dan berkata dengan datar, "Xiatong, kupikir kamu mengenalku dengan baik, teman kita selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka Anda akan mengatakan itu hari ini. Baiklah, saya akan mengambil keputusan Anda, tetapi saya benar-benar tidak dapat mengambil villa itu." Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Saya dan istri saya benar-benar tidak memiliki arti lain, tetapi dia tidak memiliki keluarga ibu dan memperlakukan Anda sebagai saudara laki-laki tertua dalam pernikahan. Sekarang setelah Anda menikah,
kami hanya ingin memberi Anda hadiah besar, tapi kami tidak menyangka itu akan membuatmu tidak bahagia. Petik 2. Hadiah besar yang paling kuinginkan adalah kalian berdua, suami dan istri, saling mencintai selamanya. Kata Yichu ringan. Siatong merasa sangat malu. Yichu selalu menjadi pria seperti burung bangau liar. Dia tidak akan menerima hadiah seperti ini. Li Xin memandang Yichu dan berpikir, pria macam apa ini? Saya tidak ingin membeli 10 juta villa. Saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Namun, pria ini adalah kerja kerasnya untuk menangkap tangan, tetapi juga menghabiskan segala cara. Demi sebuah villa, kita tidak bisa membuatnya tidak bahagia. Memikirkan hal ini, dia berkata sambil tersenyum, baiklah, suamiku, ini semua salahku. Menurutku karena ini adalah hadiah, kami akan menerimanya dengan senang hati. Karena kamu tidak bahagia, kami tidak menginginkannya. Ngomong-ngomong, saya sudah menetapkan tanggal untuk pernikahan saya. 3 hari kemudian, ini hari yang baik. Tapi waktunya sangat sempit. Saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkan jamuan makan atau gaun. Pengantin beberapa teman baik untuk makan malam kali ini, jadi itu mudah. Kata Yichu tiba-tiba. Li Xin tiba-tiba membeku, apa? Secara sederhana, jika kamu khawatir tentang uang, aku akan mengurusnya. Meski beban biaya pernikahan yang begitu besar sepertinya membuat benci untuk menikah, Li Xin tidak terlalu peduli. Faktanya, dia benci menikah dan ingin menikah dengan pria yang dicintainya selama 10 tahun. Ini bukan tentang uang, saya hanya ingin melakukannya secara sederhana. Kata Yichu ringan. Kali ini, bahkan Siatong tidak dapat mendengarnya lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, bagaimana aku bisa melakukan itu? Ini adalah peristiwa besar dalam hidup. Jika kamu merasa merepotkan, biarkan aku yang melakukannya. Bukankah kamu bilang aku punya pengalaman? Sebenarnya, suamikulah yang akan mengatur ini, segalanya menjadi lebih baik. Tuan Qin berkata dengan cepat, ya, kamu adalah saudara baikku. Biarkan aku melakukan tugas ini. Saya hanya ingin melakukannya secara sederhana, bukan untuk menghemat uang atau alasan lainnya. Yichu terlihat sangat gigih. Setelah mendengar ini, Li Xin tidak bisa menahan air matanya. Sepertinya Yichu tidak mau menikahinya. Kalau tidak, bagaimana pernikahan bisa begitu sederhana dan asal-asalan? Li Xin, menurutku pernikahan adalah sebuah bentuk. Sekarang orang tuaku sudah tiada dan aku hanya punya sedikit teman, apa gunanya memintaku mengundang beberapa orang yang disebut teman dan kerabat? Saat ibuku sakit, kerabatku hanya berdiri saja. Memikirkan ketidakberdayaan hari-hari itu, Yichu tidak ingin berhubungan lagi dengan orang-orang ini. Pada saat itu, untuk menyelamatkan nyawa ibunya, dia memohon kepada mereka, tetapi ditolak tanpa kecuali. Sayang sekali bagi Li Xin. Dia adalah seorang wanita. Dia seharusnya menantikan untuk mengenakan gaun pengantin dan menikahimu dengan restu semua orang. Meskipun Siatong memahami gagasan Yichu, selama ibunya sakit, dia pasti telah merasakan hangat dan dinginnya hubungan antar manusia dan memiliki pemahaman yang baik tentang dunia, sehingga dia bisa menjadi sangat ekstrim. Tapi bagaimanapun juga, Li Xin tidak bisa dianiaya. Yichu memandang Li Xin dengan tenang dan berkata, aku berjanji padamu bahwa aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tapi aku benar-benar tidak ingin melihat orang-orang ini lagi. Kamu akan menjadi istriku. Bisakah kamu memahamiku? Sedikit. Petik 2. Melihat mata Yichu, Li Xin tidak bisa menolak, jadi dia mengangguk dalam diam. Dia bisa membayangkan bagaimana Yichu akan pergi ke klub malam untuk melayani wanita kaya yang menjijikkan itu jika dia tidak punya tempat untuk meminta bantuan. Li Xin menginginkan pernikahan abad yang megah. Di villa seperti itu, dengan langit biru, awan putih, rumput hijau, dan tamu yang penuh, favoritnya adalah Yichu, jadi dia tidak ingin mempermalukannya sangat terharu. Li Xin sangat baik padanya. Perempuan biasa tidak boleh menyetujui tuntutan yang tidak masuk akal seperti itu. Bagaimanapun, dia sekarang adalah pengacara medali emas dan mampu mengadakan pernikahan mewah. Maaf aku tidak memperlakukanmu dengan baik tadi, bagaimana kalau kita pergi berbelanja nanti? Yichu berkata dengan nada meminta maaf kepada Li Xin. Baiklah, Li Xin sangat senang ketika dia mendengar bahwa dia berinisiatif mengundangnya. Setelah makan malam, Yichu menyerahkan tangannya pada Li Xin. Dia tersenyum dan memegang tangannya erat-erat. Hari ini aku ingin membeli pakaian dan makan makanan enak, katanya. Baiklah istriku, terserah padamu.
Yi Chu merasa sangat bersalah padanya dan berkata dengan lembut. Selama Anda tidak melihat orang-orang yang mengganggu itu, Anda bisa melakukan hal lain. Xiatong melihat ke belakang mereka dan berkata, saya adalah teman baik. Faktanya, terkadang saya keras kepala. Untungnya, Li Xin membiarkan dia melakukan segalanya. Bahkan ketika dia menikah, dia bersedia menggunakan cara yang paling sederhana. Ya, aku tidak menyukai Li Xin. Tapi sekarang tampaknya perasaannya terhadap Yi Chu benar sekali. Baby tiba-tiba berkata, aku masih tidak menyukainya, tidak senyata ibuku. Pokoknya wanita ini terlihat aneh, seolah semuanya palsu. Xiatong berkata sambil tersenyum, bodoh, dia hanya rela bertahan demi cinta. Itu tidak benar, anak-anak tidak tahu, jangan bicara omong kosong. Suamiku, bagaimana kamu bisa membawaku ke sini? Melihat toko gaun pengantin, Li Xin tertawa terbahak-bahak. Meskipun aku tidak bisa memberimu pernikahan, foto pernikahan harus diambil. Aku tidak bisa membiarkanmu memiliki terlalu banyak penyesalan. Itu tidak adil bagimu. Li Xin memandangnya dengan manis dan berkata, kupikir kita baru saja menikah secara diam-diam. Aku tidak menyangka kamu bersedia mengambil foto pernikahan bersamaku. Aku sangat bahagia. Melihat penampilan bahagia Li Xin, Yi Chu merasa sangat kasihan. Wanita mana yang tidak menginginkan pernikahan yang tak terlupakan, tapi dia tidak bisa memberikannya padanya. Ajak saja dia untuk mengambil foto pernikahan, dia sangat bahagia. Melihat semua jenis gaun pengantin di depannya, Li Xin tercengang. Betapa cantiknya, dia berkeliling dengan gaun pengantinnya. Yi Chu mau tidak mau berkata, aku akan membelikanmu gaun pengantin yang kamu suka. Benar-benar, wajah Li Xin seperti kegembiraan anak-anak. Tapi kemudian saya berpikir, karena tidak ada pernikahan, apa gunanya gaun pengantin? Bagaimana saya bisa mendapat kesempatan untuk memakainya? Lupakan saja, selama aku bisa berfoto dengan pakaianku, aku akan puas. Memilih satu set gaun pengantin putih favorit, setelah berganti pakaian. Yi Chu tercengang. Dia melihat rok putih bersih Li Xin memiliki banyak lipatan, dan lapisan benang tipis menutupi rok lipit dengan lapisan tipis kabut putih. Kelihatannya sangat perih. Ruffles dengan manset tidak rata lebih halus, dan roknya dihiasi bunga mawar putih, membuatnya anggun dan cantik bak putri bangsawan. Istriku, kamu sangat cantik. Yi Chu memujinya dengan tulus. Saat ini, dia secara tidak sadar teringat seperti apa rupa Xiatong ketika dia menikah, yang dia baca di koran. Wajahnya tersenyum bahagia, gaun pengantin yang begitu indah pun hilang. Cahayanya, seperti itulah kebahagiaan itu. Apa yang kamu pikirkan? Li Xin mendapat pujiannya, sangat senang, tetapi menatapnya tiba-tiba kehilangan akal, mau tidak mau bertanya. Yi Chu adalah orang yang paling tidak licik, jadi terus terang berkata, saya memikirkan Xiatong. Melihatnya dengan tidak percaya, calon istrinya berdiri di hadapannya. Dia memikirkan wanita lain saat ini. Masih terus terang katakan padanya, ini dia seperti apa. Melihat ekspresi sedih Li Xin, Yi Chu merasakan sesuatu yang salah dan dengan cepat menjelaskan, menurutku hari pernikahan Xiatong sangat indah. Seperti itulah rasanya menikah karena cinta. Dia masih memiliki 1 abad pernikahan, seorang suami yang mencintainya. Kalimat ini, Li Xin hanya berani memikirkannya, tidak berani mengatakannya. Mungkin itulah perbedaan antara mencintai dan dicintai. Li Xin iri bisa bergaul dengan suami dan istrinya akhir-akhir ini. Tuan Qin terlihat sangat kedinginan, tetapi di matanya, Xiatong seperti gadis kecil yang tidak harus tumbuh dewasa. Dia sangat mencintainya. Faktanya, Yi Chu juga sama. Untuk menjaga Xiatong, dia lebih memilih tidak bekerja. Dia duduk di rumah setiap hari dan memasak sup untuk Xiatong. Jangan pikirkan itu. Aku hanya ingin dia bahagia, kata Yi Chu sedikit malu. Li Xin berjalan ke arahnya, menatap fotografer di sebelahnya, dan bertanya pelan di telinganya, apakah kamu masih mencintai Xiatong? Yi Chu memandangnya dan sulit menjawab. Mengatakan kebenaran tentu saja menyakitkan, dan berbohong adalah penipuan. Li Xin berkata dengan suara rendah, saya seorang psikolog. Saya tahu apakah Anda mengatakan yang sebenarnya atau bohong. Cinta, Yi Chu mengangguk dan menambahkan, tapi aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tanpa diduga, dia bahkan tidak mau menipu dirinya sendiri. Li Xin merasa dirinya gagal. Ketika dia mendengar bahwa fotografer meminta mereka keluar untuk mengambil gambar di lokasi, dia berkata, mengapa kamu ingin keluar untuk mengambil gambar?
Tidak bisakah kamu mensintesisnya dengan komputer? Yah, efek sintesis komputer tidak sebaik pemandangan sebenarnya. Fotografer menjelaskan dengan sabar. Ke lokasi-lokasi, Lee Sin semakin kecewa, di sini tidak seindah pemandangan villa. Fotografer sangat bertanggung jawab untuk memandu setiap tindakan mereka. Mempelai laki-laki, kamu merangkul pinggang pengantin wanita dan saling memandang dengan manis. Melihat ekspresi tenang Yi Chu, tidak ada gelombang di matanya. Lee Sin merasa frustrasi. Ini foto pernikahan seorang pria, haruskah ada ekspresi? Tidak bisakah kamu tertawa? Dia berkata dengan dingin, maaf, aku tidak pandai memotret. Aku selalu merasa sedikit tidak nyaman melihat kamera. Yi Chu berkata dengan nada meminta maaf, dan kemudian mencoba membuat dirinya tersenyum. Ekspresi seperti itu sangat canggung. Akhirnya, sang fotografer tidak tahan untuk berteriak, pengantin pria, kamu tidak bisa melakukan ini. Jika kamu memikirkan momen manis di antara kamu, kamu akan tertawa secara alami. Pengantin wanita memiliki wajah yang bagus, tetapi calon pengantin pria terlihat sangat canggung. Hal ini membuat orang merasa wajahnya hitam. Setelah mendengarkan kata-kata fotografer, Yi Chu mencoba mengingat kembali adegan saat dia bergaul dengan Lee Sin. Benar-benar tidak ada momen manis. Entah kenapa, dia tiba-tiba teringat pada Xiaotong. Bertahun-tahun yang lalu, saat dia membaca di bawah sinar matahari, senyuman lembut muncul di wajahnya. Fotografer dengan cepat menangkap ekspresinya, jadi dia segera mengambil gambar. Mereka sekarang mengambil foto sambil saling memandang. Lee Sin menatap senyuman di wajahnya. Sudut bibirnya sedikit terangkat, mengeluarkan sinar yang indah. Ada cahaya lembut di mata obsidiannya, dan dia tidak bisa menahan senyum. Saat ini, kebahagiaan begitu dekat dengannya. Setelah mengambil foto pernikahan, Yi Chu duduk dengan nyaman di restoran dan bertanya, apakah kamu lelah hari ini? Sungguh merepotkan jika dibimbing oleh fotografer. Selama gerakan matanya tidak pada tempatnya, ia harus segera memperbaikinya. Dia sangat lelah. Lee Sin mau tidak mau berkata, ya, aku sangat lelah hari ini. Aku tidak menyangka kalau aku mengambil foto pernikahan seperti itu, aku sangat lelah. Sepertinya tidak mudah untuk merekam kecantikan. Foto pernikahan Tong adalah potret diri. Terlihat sangat indah. Dia berkata tiba-tiba, dia mengenakan gaun pengantin yang sangat sederhana, terletak di bahu Tuan Qin, hampir polos, tetapi terlihat sangat sempurna. Dikatakan bahwa dia tidak suka pergi ke studio di luar, jadi dia mengambil foto dengan Tuan Qin seperti ini. Meski tidak ada pencahayaan profesional, namun efeknya juga sangat bagus, menang dalam gaya kasual natural. Lee Sin tidak bisa memahaminya, kenapa semuanya bisa berhubungan dengan mobil Xiaotong miliknya. Bagaimana kamu tahu? Bukankah kamu sudah bersamanya selama bertahun-tahun? Lee Sin bertanya dengan rasa ingin tahu. Yi Chu berkata dengan lemah, oh, aku melihatnya di dompetnya ketika aku pergi minum bersama Presiden Qin. Lalu aku bertanya dengan santai, dan dia memberitahuku bahwa itu adalah foto pernikahan yang diambil sendiri. Tuan Qin sangat mencintai istrinya. Saya ingin tahu apakah Anda akan menyimpan foto saya di dompet Anda setelah Anda menikah. Lee Sin tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Jika kamu ingin aku memasukkan foto pernikahan itu ke dalam dompetku, aku akan melakukannya. Yi Chu berkata dengan lembut. Lee Sin mendengarkan kata-katanya dan merasa sangat tertekan. Kenapa dia rela melakukan segalanya padahal dia selalu meminta? Di balik kelembutan itu, selalu ada semacam keterasingan ringan. Oh, lupakan saja, dia berkata dengan nada lesu. Cinta dari lubuk hati yang manis, memang mampu membuat seorang wanita merasa bahagia. Membosankan jika wanita terus memintanya setiap saat. Dia mulai makan dalam diam. Yi Chu melihat bahwa dia tidak berbicara dan tidak mengambil inisiatif untuk mencari topik. Dia baru saja memotong steak untuknya dan menyerahkannya padanya. Setelah makan yang membosankan, Lee Sin tiba-tiba berkata, ayo kembali. Jangan kembali ke rumah orang lain, ke rumahmu, atau ke apartemenku. Tunggu sebentar, aku akan membawamu ke tempat lain. Yi Chu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Lee Sin, yang hendak pergi, melihat senyumnya dan tidak bisa menahan diri untuk berkompromi. Baiklah, dengarkan kamu, jangan jual aku. Hahaha, itu tidak akan terjadi. Melihatnya bercanda lagi menunjukkan bahwa dia tidak lagi marah. Yi Chu tidak bisa menahan tawa. Di depan pintu toko perhiasan terkenal, jantung Lee Sin tiba-tiba mulai berdebar kencang. Ini adalah
Istriku, aku ingin membelikanmu sebuah cincin sebagai hadiah pernikahan kita. Kalimat ini membuat Li Xin merasa bingung, namun tanpa sadar dia berkata, lupakan saja, kami tidak menginginkan ini. Lagi pula, kami tidak menginginkan pernikahan. Kami hanya perlu mendapatkan sertifikat dalam 3 hari. Lagi pula, saya tidak menginginkannya. Aku tidak peduli apakah aku menginginkan barang-barang ini atau tidak. Yi Chu berkata, cincin kawin harus dibeli. Aku telah memperlakukanmu dengan buruk dan tidak memberimu pernikahan. Tidak benar-benar, Li Xin tidak tahu apa yang dipikirkan Yi Chu, jadi dia berkata dengan tegas. Yi Chu tiba-tiba berkata di telinganya, istri, jadilah baik. Lagi pula, aku harus memberimu cincin hari ini. Dilembutkan oleh kata-katanya, Li Xin tiba-tiba menjadi sangat patuh, berpikir dalam hatinya, karena dia tulus, aku tidak ingin memaksakan apapun. Datang ke konter dan melihat, cincin mempesona di bawah cahaya, kata Yi Chu kepada Li Xin, pilih yang kamu suka. Ini agak terlalu mirip dengan adegan dalam imajinasi. Ketika seorang pria melamar seorang wanita, bukankah dia membeli cincin terlebih dahulu? Tanda tanya, tempat itu, lalu tiba-tiba berlutut untuk melamar. Baiklah, yang tidak bersamaku, aku bisa menikah dengan pria yang kucintai, itu sudah cukup. Dia berkata dalam hati, Yi Chu, itu saja. Dia tahu bahwa dia sedang menabung uang untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, bagaimana kalau kita pergi dan ngobrol dulu. Asisten toko membawa mereka ke tempat peristirahatan, membuatkan teh untuk mereka, lalu pergi. Kamu tidak perlu menghemat uangku. Aku punya uang, Yi Chu dengan cepat menjelaskan. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menerima beberapa kasus besar, dan dia memiliki banyak uang. Tampaknya Li Xin salah mengira dia tidak punya uang karena tidak mengadakan pernikahan. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Mungkin dia egois. Dia hanya berpikir bahwa dia tidak ingin bergaul dengan kerabat berdarah dingin itu, dan tidak mempertimbangkan perasaan Li Xin. Siatong benar di pagi hari. Dia tidak mengerti hati wanita. Sejak keputusannya untuk bertanggung jawab, dia harus diberikan pernikahan yang serius, daripada pernikahan yang tidak dilakukan, cincin kawin untuk membeli yang terkecil. Aku akan memberimu rumah yang bahagia dan kehidupan yang stabil. Dia dengan lembut meraih tangan Li Xin dan berkata, aku tahu tentangmu. Kamu tidak memiliki orang tua sejak kamu masih kecil. Kamu selalu kurang rasa aman. Hanya rumah yang bisa memberimu rasa aman yang nyata. Sebenarnya, aku tahu itu kamu ingin Feng Guang menikah denganku, jadi aku tidak bisa terlalu egois, jadi aku memutuskan untuk mengikuti saranmu. Aku tidak bisa meninggalkanmu menyesal ketika kamu paling bahagia. Petik 2. Mendengar kata-katanya dan merasakan suhu telapak tangannya, Li Xin tidak bisa menahan tawa, lebih baik tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak merasa sedih. Aku sudah mencintaimu selama 10 tahun. Aku sudah hidup selama beberapa tahun. Aku sudah bisa berjalan bersamamu. Itu benar-benar cukup. Cincin kawin lainnya, semuanya tidak masalah. Yi Chu meletakkan kartu di telapak tangannya dan berkata, istri, ini semua milikku. Saya akan memberikannya kepada Anda hari ini, dan Anda akan mengurusnya. Dia mengatakan nomor di telinganya. Li Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Benarkah pengacara menghasilkan begitu banyak uang? Melihat ke bank kartu, dia tersenyum. Pria ini terlalu nyata, titik. Tidak ada yang memberikan semua uangnya kepada seorang wanita sebelum dia menikah. Apakah Anda merasa aman sekarang? Dengarkan aku, sekalipun Anda tidak mengadakan pernikahan, Anda harus membeli sendiri cincin berlian yang besar, oke? Baiklah, aku akan membeli yang berukuran sedang, dan kita akan hidup bersama di masa depan. Saya bisa dan akan mengundurkan diri dari klinik psikologi. Setelah memikirkan tentang pernikahan, dia harus benar-benar menyingkirkan gurunya. Dia ingin menikahi Yi Chu dengan cara yang paling sederhana. Yi Chu meraih tangannya dan datang ke konter. Melihat cincin berlian terbesar, dia berkata kepada penjual, tolong, ambil saja ini dan bungkus untuk saya. Saya tidak menginginkan ini. Li Xin berpikir masih banyak tempat untuk mengeluarkan uang, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik memiliki pendapat berbeda dan tidak tahu harus mendengarkan siapa. Yi Chu berkata kepada Li Xin, istri, gesek kartunya. Li Xin menyerahkan kartu itu kepada penjual. Dia jelas sangat senang. Dia menggesekkan kartu itu untuknya dan menanyakan kata sandi Li Xin. Dia menatap Yi Chu dengan tatapan kosong.
Yichu menepuk kepalanya dan mulai memasukkan kata sandinya. Melihat nomor tersebut, semua kebahagiaan Li Xin tiba-tiba menghilang. Setelah menghabiskan begitu lama bersama Xiatong, aku tahu itu adalah hari ulang tahunnya. Kata sandi Bang Yichu sebenarnya adalah, tampaknya posisi Xiatong di hati Yichu tidak dapat digantikan oleh siapapun. Setelah menggesek kartu, penjual memasangkan cincin untuk Li Xin. Dia melihat ke kayu dan berkata, cincin ini benar-benar jelek. Yichu berkata padanya sambil tersenyum cepat, ayo pergi. Berlian akan bertahan selamanya. Sesampainya di luar, dia tiba-tiba berkata, saya tidak tahu apakah Anda baru saja melihatnya dengan jelas. Biar saya ulangi kodenya. Tidak, aku tidak pernah lupa. Li Xin melafalkan 6 angka. Awalnya ingin mengungkap bahwa itu adalah hari ulang tahun Xiatong, pikirkan atau tahan. Meski kini foto pernikahan dia dan Yichu sudah diambil, cincin sudah dibeli, dan kartu Bang Yichu sudah diserahkan, mereka belum mendapatkan izinnya. Dia bukan suami istri formal, dia tidak ingin melakukan kesalahan karena sedikit emosi. Kemana kita akan pergi sekarang? Yichu bertanya pada Li Xin. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumahnya selama dia tidak kembali ke rumah Qin. Aku tidak tahan untuk tidak mematuhinya lagi. Sulit bagi seorang wanita untuk melakukan ini. Tiba-tiba aku ingin Xiatong melihat cincin kawinku. Ayo kembali ke rumah Qin. Li Xin berkata sambil tersenyum. Yichu memandangnya dan berpikir, sepertinya hati seorang wanita benar-benar seperti jarum di dasar laut. Xiatong benar-benar berbeda darinya, dilihat sekilas. Yah, itu terserah kamu. Kembali ke rumah Qin, berjalan ke ruang tamu, Qin dan Xiatong seperti bayi Siam, berminyak bersama, bekerja sebagai model bayi. Baby sepertinya sedikit pelukis. Yichu berbisik pada Li Xin. Dia membuat pernyataan yang tidak berkomitmen. Di keluarga ini, selain Xiatong, yang paling menyebalkan adalah anak ini. Dia kecil dan besar. Tampaknya segala sesuatu tentang dirinya tidak bisa lepas dari pandangannya. Tapi pikirkan 3 hari kemudian, dia bisa tinggal bersama Yichu, tiba-tiba semua masalahnya hilang. Saya kembali. Aku menggambarnya. Suara Li Xin dan Bao-Bao hampir terdengar bersamaan. Xiatong segera berdiri dan menatap Li Xin dengan wajah bahagia dan berkata, apakah kamu bersenang-senang hari ini? Kami tidak akan bermain hari ini. Kami mengambil foto pernikahan dan memilih cincin kawin. Menurutmu apakah itu terlihat bagus? Melihat cincin berlian yang mempesona itu, Xiatong mengangguk dan berkata, ini sungguh indah. Cincin berlian ini sangat berharga. Sepertinya Yichu sangat mencintai Li Xin. Ini bagus, selalu merasa bahwa pria harus menikahkan wanita, jika tidak maka akan terlalu tidak tulus. Setelah sekian lama bergaul dengan Xiatong dan menjadi psikolognya, Li Xin tahu apa yang dia pikirkan dan dengan cepat berkata, baru saja Yichu berkata, aku masih mengadakan pernikahan. Aku menolak. Selama aku benar-benar saling mencintai, pernikahan hanyalah sebuah bentuk, dan aku tidak peduli. Kamu benar-benar berpikiran terbuka. Aku tidak bisa melakukannya. Xiatong mengatakan yang sebenarnya. Mereka melangsungkan pernikahan setelah melahirkan buah hati mereka. Dia selalu berpikir itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Suaminya menyembunyikannya saat dia sedang mempersiapkan pernikahan. Baru pada hari pernikahan saya tiba-tiba memberitahunya. Kegembiraan berganti pakaian pengantin saat itu sungguh tak terlukiskan. Dia memandang Yichu dan berkata, jika kamu menikahi istri yang berbudi luhur, kamu harus memperlakukannya dengan baik di masa depan. Tahukah kamu, saya akan, suara lembut Yichu berkata, lalu menoleh ke lukisan bayi itu, berseru, lukisan bayi itu bagus. Melihat lukisan ini, Li Xin, sangat jelas. Jarang sekali ada anak sekecil itu. Dia tiba-tiba merangkul tangan Yichu dan berkata, sayang, tolong buatkan gambar untukku dan suamiku. Saya hanya menggambar 1 gambar setiap hari. Kata bayi itu dengan dingin. Tahu sayang ini adalah alasan, Yichu atau dengan cepat mengitari lapangan, berkata, tidak bisa melihat bayi kita, masih memiliki sikap yang baik. Hahaha, tidak apa-apa, Paman. Aku akan menggambar untukmu di lain hari. Bayi itu sangat menyayangi paman ini. Melihat Li Xin, Xiatong tiba-tiba berkata, aku juga baru saja kembali. Aku memilihkan gaun kecil untukmu. Li Xin mulai berpikir bahwa dia agak terlalu ceroboh. Ya, saat kita hendak mendaftar dan makan malam bersama teman, kita harus selalu berdandan. Untuk Xiatong, dia memiliki sedikit rasa terima kasih,
pikirnya dengan sangat bijaksana. Xiaotong mengeluarkan gaun kecil dari tas belanjaan besar dan berkata padanya, Li Xin, ini hadiah pernikahanmu. Dari villa hingga hadiah kecil, dia merasa sedikit kasihan pada suami dan istrinya. Saya menyalahkan Yi Chu atas kegigihannya. Betapa juga menolak menerima hadiah sebesar ini dari villa. Setelah membuka paket itu, Li Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi bahwa dia adalah seorang wanita dan tidak bisa menolak ketertarikan pada pakaian yang bagus. Ya Tuhan, indah sekali. Apakah ini untukku? Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Kado kecil berwarna putih ini lebih indah dari gaun pengantin yang ia coba di toko gaun pengantin hari ini. Gaya yang lembut, pengerjaan yang indah, dan garis-garis halus dapat dianggap tanpa celah. Posisi terpenting adalah di atas lutut. Ini sangat praktis. Tidak terlalu aneh memakainya saat mendaftar. Aku senang selama kamu menyukainya. Terima kasih, Xiaotong. Dia selalu tersirat, dengan penuh syukur memeluk Xiaotong. Dan kalung safir ini juga merupakan hadiah dari aku dan suami untukmu. Melihat kalung safir yang berharga itu, Yi Chu hanya ingin mengatakan sesuatu. Tuan Qin mau tidak mau berkata, jika Anda masih memperlakukan Xiaotong dan saya sebagai teman baik, Anda tidak bisa menolak. Yah, aku tidak akan bicara, oke. Yi Chu tahu emosi mereka, jadi dia berkata tanpa daya. Dia juga merasa sedikit penasaran dan berkata kepada Li Xin, istri, masuk dan tunjukkan kami. Baiklah, Putra Cloud memegang pakaian dan kalung, dengan gembira masuk ke kamar tidur. Setelah sekian lama, dia keluar, dan semua orang di ruangan itu tercengang. Biasanya pakaian Li Xin sangat sederhana dan profesional. Ada juga beberapa jerawat kecil di wajah yang tidak terlalu cantik. Baru-baru ini mungkin pengantin wanita merasa terlalu bahagia, wajah yang jerawat kecilnya sudah hilang, wajah mulus seperti batu giok memunculkan wajah kecil dan ciri-cirinya, sungguh sangat cantik. Istriku, kamu sangat cantik. Yi Chu berkata dengan tulus. Xiaotong menggendongnya dan melihat ke atas dan ke bawah. Li Xin, kamu sungguh cantik. Tuan Qin juga mengangguk dan berkata, sepertinya cocok dengan Yi Chu. Karena Li Xin menyembuhkan Xiaotong, dia akhirnya melepaskan prasangka buruknya terhadapnya dan dengan tulus mendoakan mereka baik-baik saja. Li Xin tersipu dan berlari masuk untuk mengganti pakaiannya. Fei merah milik cermin itu sendiri, sangat menawan. Dia sangat berharap 3 hari bisa berlalu dengan cepat, dia akan mengenakan pakaian terindah dan menikah dengan pria kesayangannya. Setelah makan malam, Li Xin masih bersikeras mengikuti Yi Chu ke kamar. Dia selalu merasa agak terlalu dingin di antara mereka. Kamu, Yi Chu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya tidak tahu kenapa, mungkin Li Xin terlalu peka, sehingga dia selalu merasa berhutang terlalu banyak padanya. Melihat dirinya tidak lagi menolak keberadaannya, Li Xin sangat senang dan berlari. Kembali ke kamarnya untuk mengambil kebutuhan sehari-hari, piyama dan lain sebagainya. Akhirnya dia bisa hidup bersama pria yang dicintainya. Dia berbaring di bak mandi, membayangkan dirinya mekar di ujung jari Yi Chu, dan wajahnya memerah lagi. Meski guru dan guru sudah berkali-kali mengalami hal seperti itu, namun perasaan cinta dan laki-laki berbeda. Di malam hari, dengan wangi setelah mandi, aku berbaring di samping Yi Chu dan melihatnya menonton berita dengan ponselnya. Ini adalah kebiasaan hidupnya. Tidurlah larut malam. Dia memeluk Yi Chu dari belakang dan berkata dengan isyarat. Li Xin merasa seperti api mulai berkobar. Dia ingin menjadi suami istri sejati dengan Yi Chu dalam keadaan sadar. Tidurlah dulu, Yi Chu mengulangi dengan ringan. 3 hari kemudian, mereka menjadi suami istri, namun dia masih belum siap. Mungkin dia butuh sedikit waktu. Dia berpikir dalam hatinya, perlahan-lahan turunkan Xiaotong dan perlakukan Li Xin dengan sepenuh hati. Mendengar bahwa Yi Chu selalu mendesaknya untuk pergi tidur, Li Xin dengan enggan memeluknya dan berkata, suamiku, malam itu di rumah guru, kita sudah menjadi suami istri. Apakah kita harus menunggu sampai kita mendapatkan sertifikat? Petik 2. Dia berkata sambil mencium wajah Yi Chu, tapi dia dengan lembut mendorongnya menjauh, berkata, istri, hari ini kamu lelah sepanjang hari, tidurlah lebih awal. Hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Setelah ditolak 3 kali berturut-turut, Li Xin tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Baiklah, selamat malam, suamiku. Li Xin akhirnya menyerah sepenuhnya dan ingin dekat dengannya malam ini. Setelah Yi Chu masuk, dia menemukan bahwa kelembutannya hanyalah sebuah representasi.
Faktanya, dia adalah orang yang sangat keras kepala, hampir tidak ada yang bisa mengubah keputusannya. Selain satu orang, yaitu Xia Tong. Memikirkan hal ini, hati Li Xin tiba-tiba dipenuhi dengan kebencian, mengapa kita berdua berbaring bersama. Tapi sepertinya kamu sedang tidur di tengah. Kapan dia bisa menurunkanmu dan memulai hidup baru bersamaku? Beberapa hari kemudian, ketika tirai dibuka, sinar matahari bersinar terang masuk. Li Xin menggosok matanya. Hari ini benar-benar hari yang baik. Dia tidak tidur tadi malam, yang satu bersemangat, yang lain sedikit menyesal. Mendengarkan suara hujan sepanjang malam, saya berpikir bagaimana memilih hari hujan untuk menikah. Selalu merasakan suasana hati akan terpengaruh oleh cuaca, dan akan menjadi abu-abu. Tapi dia berpikir dalam hatinya, tidak ada cara untuk melakukan ini. Bulan ini, hanya hari ini yang paling cocok untuk menikah. Meskipun anak muda, kita harus melakukannya, perhatikan itu. Dia berharap bisa hidup bahagia bersama Yi Chu sampai dia tua, jadi dia akan memperhatikan setiap detailnya. Petik 2. Dan Yi Chu tidur sepanjang malam, seperti babi kecil yang riang. Li Xin melihat profilnya di bawah cahaya pagi dan mendengarkan napasnya yang teratur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium wajahnya. Aku mencintaimu, suamiku. Melihat matahari telah terbit, dia masih tertidur nyenyak dan tidak mau bangun sama sekali. Li Xin mulai berteriak gembira pada suaminya, dan juga menarik telinganya dengan nakal. Tidak ada suara, biarkan aku tidur lebih lama. Yi Chu membuka matanya, menatap Li Xin dengan mata kabur, lalu sedikit mengernyit dan berkata, "Pria ini sungguh tidak punya hati. Mari kita tinggalkan hal besar seperti pernikahan hari ini." Li Xingang ingin marah, dan berpikir bahwa dialah orang yang berhasil dia kejar. Dia harus tenang. Terlebih lagi, hari ini adalah hari pernikahan. Anda tidak bisa bertengkar. Kalau tidak, sungguh sial. Dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, "Tenang, tenang, dorongan hati adalah iblis." Dia mengibaskan matahari dengan kuat dan berkata, "Suamiku, bangunlah. Hari ini kita akan menikah." Pernikahan bagaikan sambaran petir, yang membuat Yi Chu mengantuk. Dia melompat dari tempat tidur dengan sebuah tendangan. "Ngomong-ngomong, hari ini adalah hari pernikahanku dengan Li Xin." Katanya mendaftar jam 9 berarti memakan waktu lama. Jika dia masih babi, apakah dia akan marah kali ini? Dia menatap wajah Yuner dengan sedikit malu. Untungnya dia masih tersenyum. Yi Chu berkata dengan nada meminta maaf, "Maafkan aku, istriku. Jika kamu ingin membuatku tidak marah, kamu harus membiarkan aku memelukmu." Li Xin memandang pria tampan ini, sudah lama menghilangkan semangatnya, namun tetap sengaja berpura-pura marah. Yi Chu membuka tangannya dan berkata, Oke, tahan. Jika kamu ingin memegangnya seumur hidup, aku khawatir kamu akan bosan." "Tidak." Li Xin tidak pernah memeluknya dan berkata dengan gembira. Yi Chu dengan cepat bergegas ke kamar mandi dan mulai mencuci. Saat ini, Li Xin sudah mengenakan gaun kecil yang diberikan oleh Xiaomi dan berdiri di depannya. "Istriku, itu indah sekali." Yi Chu merasa sedikit sedih. Faktanya, Li Xin cantik. Sayangnya, dia bahkan tidak memberinya pernikahan. Dia pria biasa, tapi Li Xin selalu tergila-gila padanya. Dia berbaikan pikirannya bahwa setelah dia menikah, dia akan memperlakukannya dengan baik dan membiarkannya hidup bahagia. "Sayang sekali aku tidak membiarkanmu mengenakan gaun pengantin, istriku." Dia berkata dengan sangat menyesal. Li Xin terkikik dan berkata, "Tidak ada pernikahan, kamu cukup mengirimiku gaun pengantinnya, dan kamu tidak bisa memakainya. Apakah kamu ingin memakai piyama di rumah?" Pada saat ini, pintu di luar diketuk dengan gemetar. "Buka pintunya dan lihat, apakah Tuan Qin dan Xia Tong, jelaskan apakah Xia Tong melakukan sesuatu." Dia memandang pengantin wanita yang telah mengganti pakaiannya dan merias wajahnya dengan baik, tetapi mempelai pria mengenakan piyama. Dia tidak dapat menahan diri untuk maju ke depan dan berkata, "Hei, Yi Chu, kamu pengantin laki-laki terlalu malas. Kamu harus mengganti pakaianmu dan keluar." Yi Chu bergegas ke kamar mandi dengan pakaiannya. "Kamu sangat cantik," kata Xia Tong. Tuan Qin berkata sambil tersenyum, "Selamat pernikahan, Li Xin." "Selamat pernikahan, Bibi." Bayi itu juga berkata dengan lantang. Ibu dan ayah berbicara dengannya tadi malam. Awalnya dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan dia terkejut.
Sudah lama sekali aku tidak melihat mereka menggabungkan pedang mereka untuk mendidiknya. Ibu berkata, Bao Bao, Paman Yichu dan Bibi Li Xin akan menikah besok. Sekarang Bibi Li Xin sudah menjadi bibi, dia tidak bisa bersikap tidak sopan lagi dan membidiknya setiap hari. Bahkan jika kamu tidak melakukannya, semakin menyukainya, kamu harus melihat wajah Paman Yichu dan menghormatinya. Bayi itu masih sedikit tidak yakin. Tuan Qin, sayang, ngomong-ngomong, menurutmu kondisi ibumu sangat serius pada awalnya. Tidak peduli apa yang terjadi di tengah-tengah ini, pada akhirnya, dialah yang menyembuhkan ibu. Kita hanya perlu mengingat itu kita. Tidak bisa memusuhi Bibi Li Xin lagi. Dia pikir ayah dan ibu ada benarnya, jadi dia mendengarkan. Aku akan menyiapkan sup jujube, lili, osmanthus, dan biji teratai untukmu. Cocok untuk 100 tahun. Kamu harus punya semangkuknya. Siatong bangun pagi-pagi dan bersiap. Ketika dia tiba di restoran, dia secara pribadi menyajikan semangkuk sup manis kepada Yichu dan Li Xin dan berkata, pengantin laki-laki dan perempuan harus minum semuanya. Mari kita bersenang-senang. Itu suatu keharusan, kata Yichu penuh terima kasih. Siatong adalah tipe wanita yang sangat hangat. Selalu bersedia memperlakukan semua orang di sekitarnya dengan sepenuh hati. Proses pendaftarannya sangat lancar. Melihat dua salinan kecil berwarna merah di depan kami, Li Xin berkata tidak percaya, kami benar-benar sudah menikah. Gadis bodoh, tentu saja benar. Yichu memeluknya dan berkata, kadang-kadang setelah kontak yang lama, saya menemukan bahwa Li Xingen tidak sekuat penampilannya. Pada kenyataannya, dia adalah seorang gadis kecil. Keluar dari pencatatan pernikahan, Yichu berkata, ayo kita pergi ke rumah kita sendiri. Meskipun apartemenku agak kumuh, kuharap kamu tidak keberatan. Selama masih ada tempatmu, itu rumah. Waktunya terlalu singkat. Kalau tidak, kami akan mendekorasi rumah itu. Mereka datang ke apartemen Yichu, menekan kode dan membuka pintu. Mereka terkejut. Apartemen telah didekorasi ulang. Ini gaya Eropa putih bersih. Ini sangat sederhana dan elegan. Inilah yang dilakukan Siatong. Yichu memutar nomor telepon Siatong. Tidak heran dia selalu berlari keluar akhir-akhir ini. Hanya perlu kerja keras beberapa hari untuk mengubah sarangnya menjadi bentuk seperti ini. Wanita ini sungguh luar biasa. Begitu telepon tersambung, dia mendengar dering telepon genggamnya. Keluarga Siatong keluar dari lift sambil tersenyum. Siatong, berapa banyak kejutan atau ketakutan yang kamu miliki untukku? Beri aku persiapan psikologis secara langsung. Yichu tidak bisa tertawa atau menangis. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, dalam hatiku, kamu adalah identitas ganda, keluarga dan teman baik, jadi aku harap kamu tidak menyalahkanku atas masalahku. Aku hanya ingin membuatmu hidup lebih nyaman. Aku tidak ingin menyakiti Li Xin. Anda dapat yakin bahwa saya telah menguji semua bahan yang digunakan dalam dekorasi, dan semuanya sama sekali tidak berbahaya. Petik 2. Li Xin, menurutmu aku tidak cerewet. Aku hanya ingin memberimu kejutan. Dia berkata pada Li Xin. Setelah mendengarkan kata-kata Siatong, Li Xin berkata sambil tersenyum, kamu menganggap Yichu sebagai saudaramu. Kakak iparmu tulus, jadi kami akan menerimanya. Kami hanya ingin memanggilmu keluar untuk makan malam. Karena kamu sudah di sini, ayo berangkat bersama. Aku siap untuk itu. Kami akan mengantarmu ke rumah lamamu. Dalam perjalanan ke bekas villa, saya melihat sebuah meja persegi panjang di halaman dengan segala jenis makanan lezat di atasnya. Saat ini, pasangan muda datang. Tuan Qin berkata, ini saudara laki-laki dan menantu perempuan saya. Mereka semua sudah siap. Ya, apakah kamu puas dengan itu? Melihat senyuman adik laki-laki Tuan Qin, Li Xin berpikir, mereka berdua memiliki nilai wajah yang tinggi, tapi mereka sama sekali tidak mirip. Jelas ada banyak pelayan di sini, mereka semua sibuk dengan semangat tinggi. Melihat rumput sinar matahari sebelumnya sambil tertawa. Semua ini membuat Li Xin bahagia seolah-olah sedang melangkah di awan. Meski tidak ada pernikahan akbar, karena banyak sekali orang yang hadir, mereka malah merasakan nuansa pernikahan. Apakah ini desainmu juga? Yichu menunjuk ke tempat kejadian dan berkata, ya, apakah kamu puas? Di bawah desain Siatong yang cermat, hidangan lezat, bersama dengan bunga dan berbagai buah-buahan, sangat indah. Baiklah, suami, apakah kamu siap? Siatong tiba-tiba bertanya pada Tuan Qin. Saya siap.
Dia berkata kepada Yi Chu dan Li Xin, silakan datang ke sini. Pada saat ini, setelah tirai putih terbuka, ada sebuah platform. Mereka mengikuti Tuan Qin dan melihat sebuah meja penuh dengan sampanye dan kue pengantin dengan 7 lapis di atasnya. Tuan Qin tampaknya adalah orang yang bertanggung jawab atas pernikahan resmi menikah hari ini. Sejak saat itu, tidak peduli dalam suka atau duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, senang atau sedih, kalian akan selalu bersama. Petik 2. Yi Chu, apakah kamu ingin menikah dengan Li Xin? Ya, katanya sambil tersenyum tipis. Li Xin, apakah kamu bersedia menikah dengan Tuan Yi Chu? Saat ini, Li Xin sudah tersenyum seperti bunga, dan berkata dengan lantang, ya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan mengadakan pernikahan seperti itu, tamu rumput cerah, kue sampanye, sebenarnya banyak yang sama. Tidak dapat disangkal bahwa dia sangat tersentuh dengan pengaturan Siatong. Tanda seru, terlihat posisi Siatong dalam keluarga, perintahnya, apa yang suami dan pamannya bersedia mencalonkan diri untuknya. Duduk di meja, menikmati makanan lezat, dia menatap Yi Chu dan merasa sangat bahagia. Telah berbuat terlalu banyak untukku. Aku benar-benar sedikit di luar kendali. Yi Chu berkata terus terang. Dia mengangkat gelasnya dan berkata, terima kasih. Teman baik tidak mengucapkan terima kasih. Seperti yang kamu katakan, Siatong berkata sambil terkikik. Saat dia paling tidak berdaya, dia memberinya perawatan terbaik karena dia hamil sebelum menikah dan berada di negara asing. Saat dia kehilangan putrinya, dan jauh dari suaminya, dan gangguan mental total, Yi Chu telah membayarnya secara diam-diam. Teman seperti itu, meskipun ingin melakukan apapun untuknya, Siatong juga bersedia. Petik 2. Siatong memimpin dan semua orang berkata serempak, semoga pernikahanmu bahagia. Dengan suasana hati yang sedikit mabuk, kembali ke apartemen, Li Xin melihat ke ruangan yang terang, tidak bisa menahan senyum. Faktanya, Siatong adalah wanita yang sangat hangat. Bahkan dia merasakan persahabatan itu. Dia memandang Yi Chu terlalu banyak untuk minum, jadi dia membantunya tidur dulu, dan ingin mandi. Telah tertidur. Tiba-tiba, suasana hatinya yang baik hari ini menjadi sia-sia. Apakah ini malam pernikahannya, dan mempelai laki-laki sedang tidur? Li Xin tidak mau mengguncangnya. Setelah Yi Chu terguncang, dia menatapnya dengan polos. Suamiku, hari ini adalah malam pernikahan kita. Kamu tidak bisa meninggalkanku dalam kedinginan. Dengan kalimat ini, dia mulai mengambil inisiatif, dan kemudian Yi Chu secara pasif menanggungnya. Li Xin mencium bibirnya. Saat ini, dia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dan dia terlalu sibuk hingga berkeringat. Tapi Yi Chu berbaring diam, dengan tenang membuka matanya dan menatap Li Xin. Pada saat yang paling intim ini, dia memandang dirinya sendiri seperti ini, yang membuat Li Xin merasa seperti badut sirkus, melakukan lelucon sendirian. Saat ini, dia seperti ikan mati yang tenang. Li Xin benar-benar tidak mau berpikir begitu, tapi tidak mungkin. Yi Chu memberinya perasaan seperti itu. Ketika semuanya sudah tenang, dia berbaring di sebelah Yi Chu, air mata tidak bisa tidak mengalir di matanya. Mengapa dia begitu acuh tak acuh? Itu seperti perbedaan antara api dan es. Apakah kamu tidak puas denganku? Li Xin tidak bisa menenangkan emosinya. Tidak, aku hanya lelah. Yi Chu tidak ingin mengatakan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia tidak bisa menempatkan dirinya dalam keintiman seperti ini. Dia tidak bisa melakukannya. Maladewa, berbaring di pantai bersama Gu Haoran, menikmati berjemur, suasana hati Fang Fei sedang baik. Padahal, inilah kehidupan yang diinginkannya, menghadap ke laut, bunga musim semi. Aroma segar angin laut di udara membuatnya menarik napas dalam-dalam. Tapi rasa sakit yang familiar datang, dan Fang Fei, yang pada awalnya masih mengobrol dengan Gu Haoran, merasa sangat sakit hingga dia tidak bisa berbicara. Penyakit terkutuk ini selalu merusak suasana hatinya yang baik. Merasa Fang Fei sedikit salah, sepertinya berusaha menahan penampilannya, dia dengan cepat berkata, Fang Fei, benar-benar tidak bisa minum obat. Yang disebut obat adalah pereda nyeri. Semakin banyak dia meminumnya, semakin besar dosisnya. Dia juga sangat khawatir. Gu Haoran tiba-tiba berkata, kita sudah keluar selama setengah bulan. Menurutku kamu merasa sangat tidak nyaman. Ayo kembali. Kamu tidak bisa menunda operasi ini lebih lama lagi.
Jika meminum obat pereda nyeri ini terlalu banyak pasti akan mempengaruhi daya ingat masyarakat dalam segala aspek. Mereka sudah lama keluar, mereka telah bermain di tempat yang seharusnya menjadi tempat bermain Maladewa. Waktunya pulang, lebih aman bagi Fang Fei untuk melakukan operasi lebih awal. Fang Fei hanya ingin mengatakan sesuatu, melihat bola voli ke wajah Gu Haoran. Hati-hati, serunya. Gu Haoran cepat melihat dan menggenggam bola voli dengan kedua tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk duduk. Siapa yang melemparkannya? Pada saat ini, seorang pria datang dan berkata kepada mereka berulang kali, "Maaf, maaf, kami bermain di pantai sana. Kami melewatkan bola dengan sembarangan, bukankah kami menyakitimu?" Tidak, Gu Haoran yang melempar bola kepadanya. Sepertinya itu sebuah kecelakaan. Dia tidak pernah peduli dengan hal-hal sepele seperti itu, dan dia juga tidak terluka. Seseorang, Fang Fei benar-benar tidak bisa berkata-kata, ternyata dia adalah bosnya. Apakah dia datang untuk mengenal mereka melalui bola voli? Sepertinya dia masih belum nyaman dan ingin menjaganya lebih dekat. Pikirkan di sini, Fang Fei merasa sangat terharu. Ini adalah penampilan cinta sejati, selalu macam-macam khawatir dan sakit hati. Apakah kamu orang Cina juga? Fang Fei tidak ingin menyia-nyiakan kebaikannya, jadi dia bertanya sambil tersenyum penduduk asli di negara asing. Saya, yang tertua mengatakan kota tempat dia tinggal, dan menambahkan, ini adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi dan bermain ketika Anda memiliki kesempatan. Itu juga tempat yang indah dengan orang-orang yang luar biasa. Gu Haoran tidak bisa menahan tawa, hahaha, kebetulan kita bukan hanya orang Tionghoa, tetapi juga tinggal di kota. Kamu juga hahaha, itu adalah sebuah kebetulan. Jika Anda ingin mengundang saya, lebih baik bertemu dengan Anda secara kebetulan. Mari kita minum bersama. Petik 2. Bos akhirnya mendatangi mereka dan berbicara dengan mereka. Dia sangat senang. Saat ini, dia terlalu jauh dari Fang Fei untuk merawatnya atau bahkan memperhatikannya dengan baik. Yah, aku tidak perlu minum. Temanku sedang sakit parah sekarang. Gu Haoran menatap wajah Fang Fei yang tidak berdarah dengan cemas dan berkata. Faktanya, di sekitar Gu Haoran, dia selalu terlihat seperti bayangan kesepian. Dia berharap bisa bersama bos di kali ini. Salah satunya adalah favoritnya. Salah satunya adalah cinta keduanya. Mereka semua adalah orang-orang yang ingin dia temui. Namun sebaliknya, bosnya lebih menyakitkan. Seperti yang dia katakan, kencan buta lebih baik daripada pertemuan kebetulan. Jarang sekali juga kita bertemu dengan teman yang tinggal di kota di sini. Aku juga sedikit haus. Ayo pergi dan minum. Petik 2. Apakah kamu baik-baik saja? Bos bertanya dengan prihatin. Melihat dia pucat seperti kertas, ada butiran keringat di dahinya, saya melihat dia sakit lagi. Akhir-akhir ini, menurut pengamatannya, frekuensi penyakit Fang Fei adalah meningkat dari hari ke hari. Fang Fei memandang bosnya. Sebagai orang asing, dia tampaknya terlalu peduli pada seorang wanita. Saya baik-baik saja. Dia hanya bisa berpura-pura acuh tak acuh untuk mengatasi kekhawatirannya. Di kedai teh terbuka terdekat, para pelayan datang. Setelah mereka memesan minuman, Fang Fei mengeluarkan obat penghilang rasa sakit. Dalian tua berkata, tunggu sebentar. Dia memberi isyarat kepada pelayan untuk meminta air matang, lalu memberikannya kepada Fang Fei dan berkata, sekarang kamu bisa meminumnya. Melihat dia begitu perhatian pada Fang Fei, Gu Haoran tidak bisa menahan senyum. Sepertinya itu pria ini memiliki tujuan untuk mendekati Fang Fei. Fang Fei adalah wanita yang sangat menarik, meskipun orang asing jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, itu bukanlah hal yang aneh. Jadi dia ingin melindungi Fang Fei. Jadi dia berkata kepada Fang Fei, apakah Fang Fei lebih baik? Ini bukan obat mujarab. Fang Fei agak terlalu sedih untuk tertawa. Penyakit itu ibarat gunung, begitulah rasanya. Dia adalah wanita yang sangat sehat sehingga dia terserang penyakit. Mereka mengobrol santai sambil minum. Jelas terlihat bahwa mereka melakukan percakapan yang baik. Fang Fei berpikir baik dan buruk bagi mereka untuk bergaul seperti ini. Hal baiknya adalah di masa depan, jika dia dan bosnya memiliki persimpangan, Gu Haoran tidak akan meragukannya. Dia selalu berpikir itu adalah takdir pertemanan setelah bertemu di negara asing. Yang buruknya lagi, aku takut bos akan menunjukkan cintanya padanya, jadi aku akan kehilangan semua pencapaianku sebelumnya. Melihat Gu Haoran di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memotretnya dan mengirimkannya ke lingkaran teman-temannya.
Biarkan Kiao Rao Rao melihatnya dengan baik. Angin laut dengan lembut menyapu pipinya, meminum minuman beku, melihat pemandangan laut dan langit yang indah. Dia tiba-tiba teringat pada Kiao Rao Rao, jadi dia berkata kepada mereka, aku akan pergi ke kamar mandi, kamu bicara untuk sementara waktu. Saya tahu setiap kali dia pergi ke kamar mandi, dia hanya menelepon Kiao Rao, dan ada setengah kelebihannya. Dia tidak pernah menyerah dalam upaya seperti ini. Dia tidak bisa menahan cibiran dan berkata kepada bosnya, biarkan dia menelepon. Kamu tahu, aku sudah mengirim fotonya ke WeChat. Sekarang adik perempuan Kiao Rao sedih dan tidak akan pernah menjawab. Setelah menghubunginya, saya bisa mengerti mengapa Anda sangat menyukainya. Dia benar-benar pria yang luar biasa. Dia kelas 1 dalam penampilan, berbicara, dan berkultivasi. Sejujurnya, saya tidak percaya diri di depannya. Petik 2. Bos mengatakan yang sebenarnya, dia adalah pria biasa, dan pria ini selalu menjadi tipe pria yang banyak menggurui. Mendengar perkataannya, Fang Fei berkata dengan serius, sayang, sebenarnya kamu punya kelebihan. Jangan meremehkan dirimu sendiri seperti ini. Katakan padaku, aku mengerti apakah kamu menghiburku. Kamu lihat tinggi badanku tidak sebaik dia, wajahku tidak sebaik dia, dan status sosialku tidak sebaik dia. Kata bos dengan sedih.